wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menginginkan keburukan bagi kita, dan Allah tidak pernah menzolimi diri-diri kita sekalian. Setiap dosa yang dilakukan oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan konsekuensinya. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia, Allah jelaskan pahalanya yang begitu besar. Kemudian setiap yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan memiliki hikmah yang begitu besar. Adapun keburukan yang menimpa kita, baik itu dosa ataupun yang lainnya, di mana kita katakan itu merupakan tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga memiliki hikmah yang besar. Dan keburukan itu jika kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kembali kepada kebaikan. Perhatikan, tidak ada satupun keburukan yang boleh kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keburukan itu hanya disandarkan kepada makhluk yang melakukannya. Adapun keburukan yang Allah tentukan, maka itu kebaikan juga bagi kita. Contoh, mungkin Allah Subhanahu wa taala takdirkan seseorang melakukan kemaksiatan, mencuri misalkan. Ini ketentuan Allah atau tidak? Tidak terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang mendorong dia untuk mencuri itu siapa? Ketika seseorang yang melakukan sebuah kemaksiatan atau melakukan apapun itu, dasarnya ketika dia melakukan sesuatu itu, apakah karena keinginannya atau pengetahuannya terhadap takdir Allah? Anggaplah ketika kita datang ke masjid ini dari rumah tadi, apa yang mendorong kita? Keinginan kita atau pengetahuan kita terhadap takdir Allah? Apa yang mendorongnya? Keinginan. Karena takdir Allah itu tidak kita ketahui di depan akan terjadi apa. Sehingga apapun yang kita lakukan, mau kebaikan ataupun kemaksiatan, maka yang menjadi pendorongnya itu adalah keinginan kita sendiri. Sehingga apabila yang kita lakukan itu adalah sebuah keburukan, maka keburukan itu dinisbatkan kepada kita, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keburukan itu jika kita sadar akan ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Dengan keburukan itu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mengatakan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan, kenapa Allah ciptakan neraka? Neraka Allah Subhanahu wa taala ciptakan agar kita tidak melakukan kriminal di dunia, agar kita takut untuk tidak melakukan kriminal, karena kalau kita melakukan kriminal, kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian iblis juga Allah ciptakan. Siapa yang menciptakan iblis? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan, bahkan dikatakan iblis adalah awalnya manusia atau makhluk Allah yang taat, setara dengan malaikat. Tetapi karena ada hasad di dalam dirinya, sehingga kemudian hasad itulah yang menyebabkan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dirinya bangga, kemudian dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, bangga dengan dirinya sendiri. Allah katakan, kenapa engkau tidak sujud kepada Adam, padahal aku memerintahkan kepadamu untuk melakukan itu. Dia mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan saya ini dari api, sedangkan dia dari tanah. Tidak mungkin saya mau tunduk sama dia. Sombong ada pada dirinya, hasad juga ada pada dirinya. Ini makanya perlu kita perhatikan dosa-dosa semacam ini. Jangan sampai kemudian dosa ini yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian iblis ini dikeluarkan, dilaknat, dikeluarkan dari surga. Akhirnya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipanjangkan umurnya agar dia bisa menjerumuskan manusia, menggoda manusia yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuk manusia itu. Datang iblis untuk menggoda agar manusia tidak mendapatkan kebaikan yang Allah inginkan. Siapa yang menjadikan itu? Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu buruk? Tidak buruk, karena ada hikmah di situ. Jika kita perhatikan, tidak ada satupun yang Allah ciptakan kecuali karena ada hikmah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi kita. Terkadang hikmah itu kita ketahui, terkadang juga kita tidak ketahui. Terkadang hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita ketahui, terkadang juga kita tidak ketahui. Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis untuk menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, ada hikmahnya. Agar semakin dekat kita kepada Allah, agar kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita meminta perlindungan kepada Allah, agar kita minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu kita akan semakin dekat, hati kita akan semakin terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dari awal kita katakan bahwa tidak ada satupun keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kecuali ada hikmah kebaikan di sana. Ada hikmah kebaikan. Mungkin buruk bagi hamba, tetapi hikmahnya baik bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya.